Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para pemirsa semuanya. Semoga para pemirsa dan kami yang di sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kami kembali mengajak Anda semua untuk mengisi waktu luang Anda guna ngaji bareng bersama Buya Arasy Hasim yang kali ini membahas soal bagaimana seseorang yang bertobat setelah berbuat maksiat kemudian kembali mengulangi perbuatan maksiatnya tersebut, dan bagaimana juga pendapat tentang hal ini menurut Ustadz Yazid Jawas yang kita kenal sebagai Ustadz Wahabi. Mari kita langsung simak bersama. Banyak orang yang tadi tobat betul, nangis luar biasa sudah tobat. Cuma sekejap. Habis itu maksiat lagi. Contoh yang banyak, orang menaikkan ibadah haji. Waktu di Arafah, nangis, Masya Allah nangisnya. Pulang maksiat lagi. Iya nggak? Banyak yang seperti itu. Makanya kita, orang-orang yang tobat, sama seperti yang lain. Disuruh dia untuk belajar agama yang benar. Tobat yang ikhlas, jujur, istiqamah. Bukan kemudian dibanggakan, nggak boleh di depan umum. Adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa? Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-ngundur tobat, nanti saja kami tobat. Benar gak? Bisa nggak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Nggak bisa. Antum nggak ghadul basar di depan orang. Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar nggak? Saya nggak yakin. Jangan sok suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dengan skenario Allah pagi ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Buya telah membawakan cermin kepada saya sehingga saya malu rasanya dengan perbuatan maksiat dulunya gitu. Cuman saya sedang belajar untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa? Mungkin itu saja Buya yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muhasabah itu adalah cara kerja taubat. Muhasabah itu efeknya dua-duanya bagian dari tobat. Pertama melupakan dosa, namanya move on. Antum jadi semangat. Tapi orang yang semangat lupa dengan dosanya bisa terjebak lagi, kan setan nggak mau diem, Pak. Nanti ada setan jadi orang soleh. Gimana ciri-cirinya? Yang sudah tobat ini dia belum matang, sudah berani untuk mengklaim dirinya tobat, lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu, orang-orang yang kotor. Ini banyak nih anak-anak hijrah banyak kejebak di sini karena tidak tahu seni muhasabah. Ketika kita muhasabah, dalam muhasabah pun ada setan. Itu ketika kita move on, apa yang kita rasakan? Kita menyalahkan masa lalu atau kita menyalahkan diri. Kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita. Pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita. Kita memandang hina dia atau kita sayang kepada dia. Kalau antum sayang kepada dia, mengasihi dia, berarti sukses tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Terjemahannya apa? Allah cinta orang yang tobat. Itu terjemahan antum. Kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi. Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya. Itu arti aslinya. Berarti orang maksiat bisa dicintai Allah? Bisa. Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi. Sambalado, nggak apa-apa.
Taubat Sambalado itu disebut Tawwab, Ghaffar. Apa arti Ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawwab, Allah yang menerima taubat lebih dari 1 kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-undur tobat, nanti saja kami tobat. Benar gak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya. Kata kiai tobat itu cukup sekali. Gak bener. Tobat itu berkali-kali, maka ada lafaz tasdik, tawwab. Coba tanya kepada orang ahli nahwu sorof, apa arti tawwab? Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat, dia pun berkali-kali tobat, sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau melihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati, ya toh? Jujur tuh, yang senyum-senyum tuh jujur tuh. Ayo senyum. Pada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Arab. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa gak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Gak bisa. Antum gak ghadul basar di depan orang. Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar gak? Saya gak yakin, jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya, pribadi yang suka taubah. Jadi orang yang taubat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya. Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan tobat, dia tahu cara tobat. Kalau dia tobat, selalu ingat ciri-cirinya banyak nangis, banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini nggak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya, padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrahnya, belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum. Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup. Malah nggak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah, apalagi kolbunya ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting video, ya enggak? Cukup lah ya. Baik teman-teman, cukuplah ayat ini. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Mau sampai kepada Allah, mujahadah. Bisa mujahadah sendiri? Tidak. Maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah. Disitulah perlu bertorikoh. Maka torikoh perlu direvisi, diinovasi setiap masa, walaupun namanya sama. Torikohnya Naqsyabandiyah, tapi ada revisi di dalamnya. Zikirnya nggak perlu direvisi, tapi metode mujahadahnya direvisi. Qadiriyahnya direvisi. Jangan kaku bertorikot. Bukankah Syekh Abah Anom juga merevisi? Bukankah Syekh Ahmad Khatib Sambas juga merevisi? Dari 2 torikot digabung jadi 1. Bukankah Abul Hasan Syazili juga merevisi? Bukankah Imam Maulana Khalid An-Naqsyabandi juga merevisi 5 torikot? Bukankah Syaziliyah Darqawiyah juga merevisi? Semua mereka merevisi. Tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku, orang-orangnya jadi saklek. Berarti ada yang tidak beres dalam keilmuan bertorikoh. Maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu, jangan dari orang yang tidak berilmu.
Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu salat syuruk ya, silakan. Demikian kajian yang kami persembahkan kali ini. Semoga dari video yang kami suguhkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.